Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua hikmah, yaitu hikmah yang ke-80 dan ke-81. Di mana di hikmah yang ke-80 ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, melapangkanmu agar engkau tidak selalu bersama dalam kesempitan. Atau dia, Allah, melapangkanmu agar engkau tidak selalu berada di dalam kesempitan. Wa qabadhaka kaila yatrukaka ma'al basti. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, memberimu kesempitan agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak bertujuan untuk sesuatu pun selain untuknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qabidu dan al-basitu. Al-qabidul basitu itu. Al-qabidu artinya yang maha menyempitkan. Itu al-qabid dari qabadha. Jadi yang maha menyempitkan. Jadi Allah itu maha menyempitkan. Atau maha zat yang maha memberikan kesempitan, kesulitan. Al-basitu zat yang maha melapangkan, yang maha memberikan kelapangan. Sedangkan yang di pikiran kita, yang namanya Tuhan itu hanya melapangkan, tidak menyempitkan. Yang kita pahami, Allah itu harus melapangkan, bukan menyempitkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan Allah Subhanahu wa taala melapangkanmu agar engkau tidak selalu berada dalam kesempitan. Dan dia memberimu kesempitan agar engkau tidak selalu dalam kelapangan.
dan Dia mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak bertujuan untuk sesuatu pun selain untuknya. Maka di sini ada dua hal, yaitu kesempitan dan kelapangan. Kesempitan dan kelapangan ini dua-duanya memiliki etika yang harus dijaga. Jadi hamba ketika dihadapkan kepada kelapangan ada etikanya. Dan hamba ketika dihadapkan dalam kesempitan ada etikanya. Maka kesempitan ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahir ataupun secara batin. Baik untuk lahir seseorang ataupun untuk jiwa seseorang. Demikian juga kelapangan. Kelapangan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian itu berbentuk lahir ataupun batin. Artinya dua-duanya ujian. Sampai apa? Sampai kita tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan kesempitan atau untuk mendapatkan kelapangan, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keduanya, antara kesempitan dan kelapangan, ada adab, ada etika yang harus dijaga oleh seorang hamba. Nabi mana yang tidak ada kesempitannya? Semuanya nikmat. Tidak ada. Pasti ada kesempitan, ada kelapangan. Pasti ada kesempitan, ada kelapangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah ini kita bisa memahami bahwa Allah tidak hanya ingin mengambil dari kita. Kesempitan diambil jadi kelapangan. Kelapangan diambil jadi kesempitan. Tidak hanya ingin mengambil itu Allah, tapi bahkan ingin mengambil diri kita, jiwa kita, dari diri kita sendiri. Jadi kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan, kemudian setelah itu diberikan kelapangan. Ini para ulama mengatakan kesempitan itu dia mirip dengan malam. Sedangkan kelapangan itu mirip dengan siang. Maka para ulama tasawuf mengartikan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Itu al-lail malam diartikan dengan kesempitan. Ditafsirkan dengan kesempitan. An-nahar siang diartikan dengan kelapangan. Jadi Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Artinya di mana ada kesempitan pasti ada kelapangan. Di mana ada kelapangan pasti akan ada kesempitan setelah itu. Dan di hikmah ini diminta kita untuk apa? Sampai dua-duanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Lapang sempit sama. Lapang sempit sama. Para ulama lebih khawatir dan takut kira-kira kepada yang mana? Kelapangan atau kesempitan? Para ulama lebih takut kepada kelapangan. Jadi ulama itu lebih takut kepada kelapangan. Jika Allah memberikan kelapangan, mereka banyak takutnya. Lebih enak diberikan kesempitan. Nah ini kalau ulama. Ya, kalau ulama seperti itu. Kenapa? Karena menjaga etika, adab seorang hamba di dalam kesempitan itu lebih mudah daripada menjaga adab dan etika ketika mendapatkan kelapangan. Kelapangan, ketika seorang hamba mendapatkan kelapangan, maka dia biasanya tunduk kepada kelapangan tersebut. Setelah tunduk kepada kelapangan tersebut, maka dia tunduk kepada syahwat, keinginan
dan nafsu yang ada di dalam dirinya. Kalau sudah demikian, maka dia akan lupa dengan adab dan etika yang harus dijaga. Sehingga dia bisa jadi tidak beradab, tidak beretika kepada Allah, apalagi kepada makhluknya. Apalagi kepada makhluknya. Kalau sudah di atas, lupa dia sama yang di bawah. Tapi kalau di bawah, ingat dia kepada yang di atas. Kalau sudah di atas lupa. Tapi kalau sudah di bawah, dia pasti selalu ingat dengan yang di atas. Berbeda. Berbeda sekali. Maka ini kenapa para ulama lebih takut kepada kelapangan daripada kesempitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam kehidupan beliau semuanya nikmat, semuanya lapang? Tidak. Banyak sempitnya. Banyak sempitnya. Kebanyakan perang Badar. Perang Badar umat Islam berapa? Sedikit. Perang Uhud umat Islam banyak. Hasilnya berbeda. Itu ujian kelapangan. Umat Islam sudah banyak di perang Uhud. Di perang Badar umat Islam sedikit. Contoh lagi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau terusir dari Taif, dilempari batu sampai kepala beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Bagaimana doanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, jika tidak ada kemarahan darimu untukku, maka aku nggak akan memikirkan itu. Terusir atau tidak terusir? Kira-kira Nabi Muhammad ini di dalam kesempitan atau di dalam kelapangan? Atau tidak di dua-duanya? Nabi Muhammad sudah tidak di dua-duanya. Mau kesempitan atau kelapangan, sama bagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang arif itu? Orang yang arif adalah ketika dia berada di dalam kelapangan, dia melihat kelapangan itu adalah kesempitan. Jadi lapang itu sempit, sempit itu lapang. Kita pernah mengkaji sebelum ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat jamal, sifat indah. Jamal di sini, indah di sini, maksudnya adalah lapang. Allah yang maha melapangkan. Siapa sih yang nggak bahagia kalau mendapatkan kelapangan? Kalau sudah mendapatkan kelapangan, rezeki, kesehatan, biasanya dia apa? Bahagia. Jiwa seseorang itu ringan. Dia ekspresif. Maka adab dalam kelapangan itu adalah menjaga diri, jiwa dari apa? Dari kemungkaran. Khususnya kemungkaran yang dilakukan oleh lisan. Biasanya orang kalau sudah lapang semuanya, lisannya itu enak sekali ngomongnya. Dia tidak tahu bisa menyakiti atau tidak. Jangankan dia menyakiti kepada Allah saja, dia melanggar, dia tidak sopan. Bagaimana kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka harus menjaga adab. Sedangkan dalam kesempitan, kalau sudah kesempitan, dalam keadaan sempit, seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah. Dia semakin kokoh, semakin kuat. Dia stabil. Coba kita kalau dapat musibah, langsung kita. Atau dapat ujian, langsung ibadah, sholat, langsung dekat kepada Allah. Jadi mendapatkan musibah itu bagi para ulama itu lebih ringan daripada mendapatkan nikmat. Dalam keadaan sempit itu lebih stabil daripada mendapatkan kelapangan.
Maka al-arif, orang yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan dalam kehidupannya tajalli, cerminan dari sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga sekaligus melihat sifat agung Allah Subhanahu wa taala dalam takdir tersebut. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat sehat, dia juga melihat bahwa Allah juga agung, Allah juga diktator. Sehingga Allah mengujinya dengan apa? Dengan kesehatan tersebut. Demikian juga ketika dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat angkuhnya, sifat agungnya, sifat diktatornya, tapi sekaligus dia juga melihat keindahan di dalam sakit tersebut. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kenapa kalian tidak menjengukku? Kemudian dikatakan oleh hambanya, bagaimana kami menjengukmu ya Allah? Bukankah kalian punya saudara yang sakit? Kenapa kalian tidak menjenguknya? Artinya menjenguk orang sakit, kita sudah menjenguk Allah. Maksudnya apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah karena Allah bersama dengan orang yang sakit. Itu orang yang sakit. Yang jenguk saja sudah sama dengan menjenguk Allah. Bagaimana yang ngobati, Pak? Yang ngobati orang sakit. Lebih lagi daripada menjenguk. Bagaimana yang membiayai orang sakit? Maka Rasulullah ketika mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menjadi kafil, penanggung jawab atas anak yatim, maka seperti dua jari ini di sorga. Itu kedekatan. Karena mengasuh, bertanggung jawab kepada anak yatim. Nah, ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian udah ditanggung anak yatimnya nggak nurut, nggak mau bantu kita dan seterusnya itu kan? Itu ujian. Tapi janji ini apakah Allah tidak membuktikan nanti? Akan membuktikan di mana? Di sorga. Jadi di dunia itu ujian isinya. Kok gini banget sih? Itu kesempitan namanya. Kesempitan. Dalam kesempitan ini, ketika seorang hamba dia bersabar, kemudian dia memahami bahwa kesempitan itu Allah berikan agar dia tidak selalu dalam kelapangan. Dan ketika dia mendapatkan kelapangan kemudian diambil oleh Allah, dia dapat kesempitan, Allah tahu itu. Dan kita harus memahami itu. Demikian juga sebaliknya. Ketika mendapatkan kesempitan, tiba-tiba Allah melapangkan, maka ketahuilah bahwa Allah tidak selamanya ingin kita di dalam kesempitan. Tapi terkadang yang diinginkan Allah bukan itu. Agar kita menghayati bahwa apa? Bahwa yang kita cari itu, yang kita tuju itu bukan kesempitan, bukan kelapangan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai di titik itu, maka dia disebut dengan al-arif. Orang yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kondisi sempit, kondisi lapang sama bagi dia, karena dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana adab seorang hamba ketika dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempitan atau di kelapangan? Adabnya hanya satu, yaitu tidak ingin pindah dari kondisi tersebut. Jika Allah meletakkan hamba tersebut di dalam kesempitan, nikmati kesempitan itu. Tapi bukan berarti tidak berusaha, usaha itu tetap. Bukankah yang memberikan kemampuan untuk berikhtiar itu Allah? Maka ikhtiarlah. Ketika ikhtiarmu tidak berhasil, nikmati saja hasilnya. Sekalipun itu gagal menurut hitung-hitungan kita. Bukankah kita pernah menceritakan di sini
tentang perjanjian Hudaibiyah yang merugikan umat Islam ditandatangani oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar faham, Sayyidina Umar belum faham, tapi berproses untuk faham karena masih hitung-hitungannya logika, bukan hitung-hitungannya wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini adab seorang hamba adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, adab seorang hamba, la tatamanna illa ma aqamaka fihi maulaka. Jangan pernah mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikanmu. Jadi kedudukan itu tidak dicari, tidak diminta, tapi diberikan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan minta. Ketika Allah memposisikan kita dalam kondisi sempit, jangan minta kepada Allah, ya Allah lapangkan. Jangan, tapi berusaha saja. Nikmati saja kesempitan itu. Nanti Allah yang akan mengeluarkanmu dari kesempitan itu menuju ke lapangan. Dengan apa? Dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya ikhtiar. Ketika ikhtiar ini berhasil, maka akan keluar dari kesempitan menuju ke lapangan. Siapa yang mengeluarkan? Ikhtiar kita atau Allah? Allah. Demikian juga dalam kelapangan. Apakah kalau sudah lapang tidak ikhtiar? Oh, saya sudah punya pasif income. Saya sudah punya pasif income. Setelah itu banknya pilot, hilang semua uangnya. Terus bagaimana itu? Siapa yang membuat itu terjadi? Allah. Bisa saja terjadi seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Terkadang dibalik oleh Allah dari kelapangan kepada kesempitan kepada kelapangan, agar apa? Agar kita keluar dari keduanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab seorang hamba dalam hal ini adalah tidak meminta, tidak mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkannya dari satu posisi ke posisi yang lain. Maka kedudukan itu tidak diminta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah sampai kepada derajat ini, itu namanya maqamul ma'rifah, derajat kemakrifatan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebenar-benarnya ibadah, inti dari ibadah, inti dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah ritual yang kita lakukan. Sholat sesuai dengan syariat benar, harus begitu. Itu namanya amal ibadah, amal usaha. Sholat kita bisa diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Tidak bisa. Sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apakah kemudian melahirkan kondisi batin kita khusyuk? Tidak. Kami sudah cerita, setelah hatam Al-Quran bukannya tambah khusyuk, tambah nggak khusyuk. Setelah dibenarkan bacaan kita, setelah tahsin, setelah diberikan lisensi untuk boleh mengajar Al-Quran, apakah khusyuk? Tidak khusyuk. Jadi juri kita sholatnya. Jadi juri kita. Maka amal perbuatan melahirkan kondisi batin. Kondisi batin itu anugerah dari Allah. Bisa tenang, bisa tidak tenang. Bisa khusyuk, bisa tidak khusyuk. Bagaimana cara merubahnya? Merubahnya dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Sebagaimana amal usaha, amal ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Bisa kita sholat tanpa ilmu? Tidak bisa. Ilmunya lompat-lompat juga nggak bisa. Ya kok ada orang nanya, Ustaz,
Saya buang air kecil tapi tidak cebok. Terus kemudian saya wudhu, sholat saya sah atau tidak? Sholat saya diterima atau tidak? Sekalipun sholatnya sesuai dengan Rasulullah, tapi dia tidak bisa bersuci. Ada sesuatu yang terlompat dari dia. Maka ini tidak bisa, harus ada ilmunya. Amal perbuatan, amal usaha, amal ibadah harus ada ilmunya. Setelah itu amal ini menghasilkan kondisi batin. Kondisi batin ini anugerah dari Allah. Dan cara memperbaikannya dengan apa? Dengan ilmu. Maka ini baru sholat. Bagaimana ngajar? Bagaimana bekerja? Bagaimana bermasyarakat? Bagaimana rebutan kursi kepemimpinan? Bagaimana rebutan tender? Bagaimana berselisih? Bagaimana bertengkar? Bagaimana marah? Bagaimana seterusnya? Itu semuanya ibadah. Maka ketika seorang hamba dia menghadapi segala kondisi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, dia tidak ingin pindah dari situ sampai Allah memindahkannya, maka dia sudah sampai kepada derajat kemakrifatan, dan itu adalah sebenar-benarnya ibadah. Nah, itu sebenar-benarnya ibadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi kita contohkan, jika dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika perang, ketika Rasulullah terusir dari Taif. Apa perang yang paling banyak Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang? Perang Khaybar. Perang Khaybar itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghancurkan benteng yang paling besar di Madinah. Namanya benteng Khaybar. Itu banyak sekali harta rampasan perang, dan Madinah sudah semuanya tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba apa ungkapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Di hari yang sama, di waktu yang sama, Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Sayyidina Ali, kembali dari Ethiopia. Dari hijrah itu, kembali ke Madinah. Kata Rasulullah apa? Demi Allah, saya tidak tahu. Saya gembira ini karena menang perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Kemenangan yang begitu agung bagi Rasulullah, saya nggak tahu yang mana yang lebih saya gembirakan. Datangnya Ja'far atau kemenangan perang ini. Artinya bagi Rasulullah sama. Menang kalah itu sama. Karena dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang di antara kita di sini masih ada yang apa namanya? Sedih karena pilihannya tidak menang di pemilu kemarin. Nggak boleh kita sedih dalam hal-hal seperti itu. Tidak boleh. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa membacanya. Ya, kita bisa membacanya, dan itu tidak hanya dalam hal-hal seperti itu saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan seorang hamba ketika menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Dia ridho atas ketetapan tersebut sehingga kelapangan juga berarti kesempitan, karena dia menganggapnya ujian dari Allah. Dan dengan ridho, kesempitan menjadi kelapangan, karena itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia ridho. Kalau dia tidak ridho, dia kecewa atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kelapangan pun jadi kesempitan. Apalagi kesempitan. Yang lapang saja, dia diberikan rezeki oleh Allah, lupa dia bersyukur. Kok cuma segini sih ya Allah? Harusnya kan segini. Dan seterusnya. Jadi yang lapang pun jadi sempit. Tidak lupa kan kita kemarin ketika perang Khandaq, bagaimana satu kambing
cukup untuk 1000. Karena apa? Karena ridho. Karena ridho. Coba Jabir bin Abdullah ketika itu berpikirnya begini, ini kan cukup untuk saya dan istri saya dan anak saya saja. Buat apa saya ngundang Rasulullah? Karena dia ridho. Dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya. Akhirnya Allah yang melapangkan semuanya. Yang sempit jadi lapang. Yang sempit jadi lapang. Coba kita lihat kemarin yang apa itu di kejaksaan itu, uang yang sekian meter itu, berapa triliun itu. Itu apa bisa ditransaksikan itu? Uang segitu banyak. Itu belinya bagaimana? Kalaupun dikeluarkan, ditransfer ketahuan. Kan nggak bisa. Akhirnya nempel aja jadi pajangan tembok kan? Nggak bisa. Itu yang lapang jadi sempit. Yang lapang jadi sempit. Maka itu pilihan dari seorang hamba ketika berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala hanya dua, ridho atas ketetapan tersebut atau dia tidak rela kecewa atas ketetapan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hikmah yang ke-81 Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Orang-orang yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khawatir, takut saat diberi kelapangan daripada saat diberi kesempitan. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Karena hanya sedikit orang yang tetap menjaga adab etika pada kondisi lapang. Jadi dalam kondisi lapang justru sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bisa menjaga etikanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kisah. Ada seorang laki-laki soleh datang kepada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Al-Hariri. Dia datang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengujiku dengan kesempitan. Dan kemudian Allah memberikan kelapangan kepadaku, tapi aku tergelincir. Kata orang tersebut. Tapi aku tergelincir. Dan ketika tergelincir, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi pandangan batinku dari mengetahui kedudukanku di sisinya. Jadi sebelumnya ketika dia dalam kesempitan, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pandangan mata hatinya untuk mengetahui kedekatannya dengan Allah. Setelah itu Allah memberikan kelapangan kepada dia, dia tergelincir, tertutup semuanya. Dia tidak tahu posisinya di sisi Allah bagaimana. Maka dia bertanya kepada Abu Muhammad Al-Hariri ini, bagaimana caraku untuk mengembalikan pandanganku tadi? Dijawab oleh Imam Abu Muhammad Al-Hariri ini, bahwa apa? Semua orang mengalami hal itu. Semua orang mengalami hal itu. Jadi diberikan kesempitan, kemudian lapang, lupa dia. Berapa banyak? Banyak. Kita lupa kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tahadduts bin nikmah itu menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesyukuran, bukan kesombongan. Bukan kesombongan, tapi kesyukuran. Maka kalau sudah bisa bersyukur dengan kenikmatan itu, sampaikan tidak apa-apa. Sebagai bentuk cerita kesyukuran. Bukan menyombongkan. Tapi kalau tidak bisa, maka jaga. Lebih baik diam. Itu akan menjaga. Menjaga apa? Menjaga hati seorang hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adab seorang hamba ketika mendapatkan kelapangan, kemudian dia salah dalam adab tersebut, itu lebih berat daripada dia salah beradab ketika dia dalam kesempitan. Hukumannya itu jauh. Yang lapang ini yang sulit. Kita sudah pernah juga mengkaji sebelum ini, ada namanya istidraj. Istidraj itu Allah membiarkan hamba ini di dalam kelapangan agar dia lupa. Memang sudah Allah ingin dia lupa. Contohnya siapa? Contohnya banyak orang-orang yang tidak beriman tapi rezekinya lancar. Coba. Mau kita seperti itu? Mau kita seperti itu? Rezeki kita lancar, tapi kita nggak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad. Kalaupun sampai Nabi Muhammad cerita-cerita, dia nggak akan percaya itu. Dia tidak yakin itu, mau bagaimanapun kita, tapi rezekinya lancar sekali. Mau seperti itu? Naudzubillah, itu bukan kenikmatan. Kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab dari ketidakberadaban seorang hamba ketika dia di dalam kesempitan adalah karena dia melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya mau kesempitan ataupun kelapangan itu dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang hamba dia sudah tidak memikirkan lapang sempit, itu sama bagi dia sudah ada di posisi, di kedudukan namanya. Posisi ini namanya dalam ilmu tasawuf disebut dengan at-tamkin. At-tamkin itu contohnya adalah pasaknya bumi ini gunung. Itu namanya tamkin. Ada nggak yang bisa menggerakkan gunung? Tidak ada yang bisa. Dia sebenarnya juga berjalan, berputar seperti bumi ini, tapi tidak nampak. Karena apa? Karena tingginya menjulang dan di dalamnya nancap, kokoh. Tamkin itu kokoh. Maka para ulama, para orang-orang soleh itu sudah sampai kepada titik ini. Coba kita lihat. Kalau tidak, contoh yang sempurna Rasulullah sudah jelas. Rasulullah itu sempurna. Sayyidina Husain itu sudah diberitahu oleh Rasulullah bahwa nanti meninggalnya dia akan syahid. Rasulullah tahu itu. Ada tidak di antara kita sebagai seorang orang tua yang anaknya meninggal mau ridho meninggal seperti Sayyidina Husain? Dipenggal loh kepala beliau. Dan kepalanya tidak ketemu sampai sekarang. Kita pernah cerita juga seorang sahabat melakukan maksiat perzinahan, kemudian dirajam oleh Rasulullah, kemudian digunjing setelah dirajam. Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya taubatnya dibagikan untuk 40 orang atau riwayat 70 orang ahli Madinah, masyarakat Madinah, sungguh akan cukup taubatnya. 70 orang ahli Madinah. Di Madinah itu ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang Islam, ada orang mukmin, ada orang munafik. Rasulullah tidak mengkhususkan, 70 orang itu dibagikan saja. Cukup. Artinya dirajam, dihukum, kesempitan atau tidak? Kesempitan, tapi di mata manusia. Tapi taubatnya diterima oleh Allah. Dan cukup untuk dibagikan kepada 70 orang. Artinya kesempitan itu di mata kita. Tapi orang yang sudah melihat, faham itu, maka kesempitan itu kelapangan. Kesempitan itu kelapangan. Pernah kita ceritakan juga. Ada di masa Rasulullah, sahabat mencuri. Dibawa oleh para sahabat ke hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Penggal. Mencuri dipenggal. Kalau sekarang mencuri dibebaskan, Pak, ya? Atau dapat keringanan hukuman. Mencuri, Rasulullah langsung memerintahkan, penggal dia. Abu Bakar ngomong, tapi dia mencuri, wahai Rasulullah. Oh ya sudah, potong tangannya. Dipotong.
mencuri lagi, dipotong kakinya, mencuri lagi, dipotong tangannya, mencuri lagi, dipotong kakinya, sampai hilang empat-empatnya. 4 tumpuan, yaitu 2 tangan dan 2 kaki, hilang, dipotong. Masih mencuri lagi di masa Abu Bakar. Abu Bakar ingat kejadian yang pertama. Rasulullah ingin langsung memenggalnya. Maka kemudian Abu Bakar memenggal pencuri tersebut. Coba dicari di buku fikih mana pencuri itu dihukum mati, ada tidak? Nggak ada hukuman mati untuk pencuri. Sampai nisab itu dia dipotong. Tidak ada hukuman mati. Maka Abu Bakar menghukum mati sahabat tersebut karena Rasulullah memerintahkan di awal untuk memenggal. Coba dipenggal di pertama, nggak akan kesakitan dia. Kesakitan sampai 5 kali kan? Itu rahmatnya Rasulullah. Karena Rasulullah melihat sesuatu yang akan terjadi. Maka kesempitan itu kelapangan bagi orang yang arif, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka at-tamkin itu kokoh, ya. Dia tidak berubah sedikit pun. Contoh lagi, Sayyidina Utsman ketika dikepung oleh pasukan pemberontak itu, Sayyidina Ali itu ngutus pasukan khusus yang dipimpin oleh 2 putranya, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Sayyidina Utsman nggak mau ditolong, diselamatkan itu tidak mau, karena beliau mengatakan apa? Ini sudah waktuku. Maka ketika Sayyidina Utsman meninggal, itu Sayyidina Ali marah. 2 putranya ditampar oleh beliau karena tidak bisa menyelamatkan Utsman. Sedangkan Sayyidina Utsman tidak mau. Sayyidina Umar sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan syahid. Itu semuanya syahid. Hal-hal yang seperti itu buruk di mata kita, sempit di mata kita, itu lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 2 sisi yang berbeda. Cara pandang dari seorang hamba Allah yang sudah sampai kepada derajat seperti ini. Dan itu contoh-contohnya banyak sekali. Bahkan di masa-masa kita sekarang, sebelum kita, itu juga masih ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada derajat seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan kelapangan terus, lupa dengan adabnya, maka kita belum lulus. Ya, belum lulus. Kita mendapatkan kesempitan, tapi kita lupa dengan adab dalam kesempitan itu kepada Allah, maka kita juga belum lulus. Belum sampai, kita masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah sampai itu sama dua-duanya, mau lapang mau sempit sama, karena dia sudah tahu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, dia sudah memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuknya bagi kita di dalam garis kehidupan kita, agar kita terus istiqomah untuk dapat menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kesempitan ataupun kelapangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kita sampai kepada derajat maqam at-tamkin tersebut, sehingga tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan untuk terlepas dari kesempitan, atau bukan keinginan agar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempitan, sehingga kita sampai kepada keridhaan atas ketetapan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita untuk terus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin, semakin mendekatkan kita kepada beliau. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.